Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah analisa portofolio dan pasar modal, yaitu Ibu Dewi Fitriani, SEMSC, dan juga Bapak Eko Prasetyo, SEMSC AK. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3, sehingga kami bisa menjelaskan materi ini yang berjudul penilaian harga saham. Perkenalkan, nama saya Siti Habiba Azaskia. Pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator, serta rekan-rekan kelompok 3 saya yaitu Indah Aritonang, Teresia Margareta Silaban, dan Yulia Dahlila. Langsung saja kepada pemateri pertama, disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saham biasa. Nah, saham itu sendiri sebenarnya bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Biasanya berbentuk PT. Jadi, kalau kita punya saham, berarti kita punya sebagian dari perusahaan itu. Menariknya, tanggung jawab pemegang saham itu terbatas, hanya sebesar modal yang ditanamkan. Lalu selanjutnya, saham biasanya mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, saham itu nggak punya jatuh tempo. Jadi, bisa dimiliki selama perusahaan masih berjalan. Yang kedua, dividen yang terima tidak tetap, tergantung kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, risikonya relatif tinggi. Tetapi sebanding juga dengan potensi keuntungan yang besar. High risk, high return. Nah, di Indonesia sendiri, saham biasanya punya nilai nominal. Misalnya, Rp1.000 per lembar. Nilai ini dipakai untuk pencatatan modal perusahaan. Jadi, harga jual saham di pasar bisa beda, bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai nominal tersebut. Lalu, di dalam saham ada beberapa istilah penting yang perlu kita pahami. Yang pertama ada modal dasar, yaitu jumlah maksimum saham yang boleh diterbitkan oleh perusahaan. Yang kedua ada modal ditempatkan, yaitu saham yang sudah dialokasikan. Dan yang terakhir ada modal distortor, yaitu saham yang sudah dibeli dan dibayar penuh oleh investor. Nah, jika saham dijual lebih tinggi dari nilai nominal, selisihnya disebut agio saham. Contohnya, jika nilai nominal 1.000 tetapi dijual 7.000, berarti ada agio 6.000. Agio ini nantinya dicatat sebagai tambahan modal di laporan keuangan perusahaan. Nah, jika di agio saham itu sebaliknya, jika saham dijual lebih rendah dari nilai nominalnya, selisih ini disebut disagio saham. Selanjutnya, perusahaan juga punya laba ditahan, yaitu laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dan tetap disimpan dalam perusahaan. Selain itu, ada nilai buku per saham, yang dihitung dari total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nilai ini menunjukkan nilai akuntansi dari satu lembar saham. Perlu diingat, nilai buku itu tidak selalu sama dengan harga pasar. Harga pasar lebih dipengaruhi oleh ekspektasi investor terhadap masa depan perusahaan dan tingkat risiko. Oleh karena itu, harga saham bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Ada PBV atau Price to Book Value. PBV adalah rasio antara harga pasar saham dengan nilai bukunya. Jika PBV lebih dari 1, artinya saham dinilai tinggi oleh pasar. Sebaliknya, jika PBV kurang dari 1, artinya saham dinilai rendah. Selanjutnya, ketentuan pasar modal. Di pasar modal ada aturan bahwa saham yang ditempatkan harus disetar penuh. Selain itu, minimal 25% dari modal dasar harus sudah ditempatkan sebelum perusahaan go public. Terakhir, pemegang saham punya hak untuk ikut mengambil keputusan dalam RUPS. Biasanya berlaku prinsip one share, one vote. Jadi, satu saham punya satu hak suara. Tetapi, dalam beberapa kasus, ada juga perusahaan yang punya kelas saham berbeda dengan hak yang berbeda. Nah, materi selanjutnya tentang proses valuasi harga saham. Valuasi harga saham bertujuan untuk menghitung nilai intrinsik atau intrinsic value, yaitu nilai kini dari seluruh arus gas yang diharapkan akan diterima pemodal di masa depan. Nah, nilai intrinsik ini menjadi acuan utama dalam keputusan investasi. Jika nilai intrinsik lebih besar dari harga pasar saat ini, maka saham dikatakan under value atau terlalu murah, dan sebaiknya dibeli atau dipertahankan. Lalu, sebaliknya, jika nilai intrinsik lebih kecil dari harga pasar, saham akan dikatakan over value atau terlalu mahal, dan sebaiknya dijual. Apabila keduanya dalam posisi sama, saham dalam kondisi fairly value. Lalu, dalam menentukan nilai intrinsik, analis harus memperkirakan 3 hal utama. Nah, yang pertama itu, besarnya manfaat akan diharapkan dari saham yang ditanamkan. Misalnya, dividen atau capital gain.
Lalu yang kedua itu waktu penerimaan manfaat tersebut. Dan yang terakhir itu tingkat keuntungan yang layak sebagai faktor pendiskonto. Nah, tingkat keuntungan ini mencerminkan tingkat bunga bebas risiko atau risk-free rate yang ditambah dengan premi risiko yang sepadan dengan risiko saham yang bersangkutan. Nah, semakin tinggi risiko, semakin tinggi tingkat diskonto yang digunakan, sehingga nilai intrinsik cenderung lebih rendah. Lalu, dalam menentukan nilai intrinsik, analis harus memperkirakan 3 hal utama. Nah, yang pertama itu, besarnya manfaat akan diharapkan dari saham yang ditanamkan. Misalnya, dividen atau capital gain. Lalu yang kedua itu, waktu penerimaan manfaat tersebut. Dan yang terakhir itu tingkat keuntungan yang layak sebagai faktor pendiskonto. Nah, tingkat keuntungan ini mencerminkan tingkat bunga bebas risiko atau risk-free rate yang ditambah dengan premi risiko yang sepadan dengan risiko saham yang bersangkutan. Nah, semakin tinggi risiko, semakin tinggi tingkat diskonto yang digunakan, sehingga nilai intrinsik cenderung lebih rendah. Meskipun analisis valuasi secara teoritis dapat membantu menemukan saham yang under value dan over value, dalam praktiknya, pasar modal yang efisien membuat sangat sulit bagi pemodal untuk secara konsisten memperoleh keuntungan di atas normal. Namun, terlepas dari efisiensi pasar, memahami model penilaian saham tetap penting bagi analisis sekuritas. Pengetahuan ini membantu mereka menyusun portofolio secara sistematis, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi harga saham, serta membuat keputusan beli, tahan, atau jual berdasarkan pendekatan yang rasional dan terukur. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang model valuasi atau penilaian saham. Model penilaian adalah mekanisme untuk merubah serangkaian variabel ekonomi atau variabel perusahaan yang diramalkan menjadi perkiraan tentang harga saham. Variabel ekonomi tersebut misalnya seperti laba perusahaan, dividen yang dibagikan, variabilitas laba, dan sebagainya. Ada dua model penilaian saham yang sering digunakan untuk analisis sekuritas, yaitu yang pertama pendekatan present value atau metode kapitalisasi penghasilan. Pendekatan present value adalah mencoba menaksir present value dengan menggunakan tingkat bunga tertentu, manfaat yang diharapkan akan diterima oleh pemilik saham. Yang kedua ada pendekatan price earnings ratio atau PER atau metode kelipatan laba. Pendekatan ini menaksir nilai saham dengan mengalihkan laba per lembar saham dengan kelipatan tertentu. Pada pendekatan present value, nilai suatu saham saat ini adalah sama dengan present value arus kas yang diharapkan akan diterima oleh pemilik saham tersebut. Ada hubungan yang positif antara risiko atau tingkat keuntungan saham. Semakin besar risiko yang ditanggung pemodal, maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang dipandang layak oleh pemilik saham. Kas yang diterima oleh pemodal akan berasal dari dua sumber, yaitu dividen dan hasil penjualan kembali saham tersebut. Oleh karena itu, pendekatan ini juga disebut dengan the dividend discount model. Di sini ada rumus nilai saham sama dengan sigma arus kas per 1 tambah R. Lalu ada contoh, apabila harga suatu saham diharapkan memberikan dividen 1.000 pada tahun depan dan tahun depan diperkirakan harganya 11.000, sedangkan tingkat keuntungan yang disyaratkan atau R sebesar 20%, maka P sama dengan D1 dibagi 1 tambah R ditambah P1 dibagi 1 tambah R sama dengan 1.000 per 1 tambah 0,20 tambah 11.000 per 1 tambah 0,20. Hasilnya adalah P sama dengan 10.000. Ada 4 model pendekatan present value. Yang pertama, zero growth model. Pada model ini diasumsikan dividen tidak mengalami pertumbuhan. Rumusnya yaitu P0 sama dengan E per R atau P0 sama dengan D per R. Yang kedua ada constant growth model. Pada model ini diasumsikan dividen tumbuh secara konstan setiap tahun sebesar G. Model ini cocok untuk perusahaan industri yang sudah mature atau mapan. Rumusnya yaitu P0 sama dengan D1 per R kurang G dengan syarat R lebih dari G. Contoh penerapan model ini yaitu pada penawaran perdana saham Bank BNI pada November 1996. Harga perdana yang ditawarkan oleh Bank BNI sewaktu melakukan initial public offering atau IPO atau penawaran pertama kali ke masyarakat adalah sebesar Rp850 per lembar saham. Pada waktu itu, otoritas moneter mengharapkan agar pertumbuhan kredit perbankan kurang dari 17% per tahun. Diharapkan perusahaan akan memperoleh laba per lembar saham atau earnings per share atau EPS tahun depan sebesar Rp160 dan 30%-nya dibagikan sebagai dividen. Apabila pertumbuhan kredit diharapkan hanya sebesar 17% per tahun, maka cukup wajar kalau laba per lembar saham juga diharapkan meningkat sebesar 17% per tahun. Maka diharapkan G sama dengan 0,17. Karena risiko investasi pada usaha bank cukup tinggi, maka dipergunakan sebesar 22%. Maka nilai intrinsik adalah P0 sama dengan 160 dikali 0,30 per 0,22 dikurang 0,17. Hasilnya adalah P0 sama dengan 960 perak.
Model yang ketiga ada multiple growth model. Pada model ini diasumsikan pertumbuhan tidak konstan, misalnya tinggi di awal lalu melambat di akhir. Model ini cocok untuk perusahaan yang masih dalam tahap pertumbuhan. Model yang keempat yaitu model dengan 3 periode pertumbuhan. Model ini merupakan perluasan dari multiple growth model. Dalam model ini diasumsikan ada 3 periode, yaitu yang pertama ada periode awal, yaitu periode pada waktu pertumbuhan laba dan dividen paling tinggi dibandingkan dengan periode kemudian. Dua, ada periode transisi. Periode ini menunjukkan berapa lama pertumbuhan pada periode awal yang akhirnya turun menjadi normal. Turunnya pertumbuhan selama periode transisi ini diasumsikan secara linear. Ketiga, ada periode pertumbuhan konstan selamanya. Pada periode ini, diasumsikan pertumbuhan telah menjadi normal dan akan berlangsung selamanya. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan Price Earnings Ratio atau PER. Rumusnya yaitu PER sama dengan 1 kurang B per R kurang G. Faktor-faktor yang mempengaruhi PER yaitu yang pertama payout ratio atau 1 kurang B. Semakin tinggi payout ratio maka PER-nya makin tinggi. B. Yang kedua ada tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Semakin tinggi R maka PER-nya makin rendah. Yang ketiga ada pertumbuhan dividen atau G. Semakin tinggi G maka PER-nya makin tinggi. Contohnya, suatu saham mempunyai PER 10. Perusahaan menganut dividen payout ratio sebesar 30%, yang artinya B-nya adalah 0,70. Jika ditaksir R yang layak adalah 24%, maka dimasukkan ke rumus yaitu 10 sama dengan 0,30 per 0,24 kurang G. 0,30 sama dengan 2,40 kurang 10G. 10G sama dengan 2,10 dan dihasilkan G sama dengan 0,21. Artinya, PER saham tersebut dinilai layak kalau memang diperkirakan bahwa pertumbuhan laba perusahaan adalah 21%. Jika B sama dengan 0,70 dan G-nya 21%, maka R sama dengan 21% per 0,70 sama dengan 30%. Dengan kata lain, setiap rupiah laba yang ditahan harus menghasilkan tingkat keuntungan sebesar 30%. Kewajaran harga saham kemudian akan tergantung pada judgment analysis untuk menilai kewajaran taksiran angka-angka tersebut. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai analisis cross-seksional untuk penilaian saham. Nah, sederhananya ini itu merupakan sebuah metode untuk membandingkan beberapa saham dari perusahaan yang berbeda namun di waktu yang sama. Nah, tujuannya itu adalah untuk melihat perbedaan, menemukan pola, atau bahkan anomali yang bisa membantu kita menentukan saham mana sih yang lebih menarik. Nah, biasanya analisis ini itu menggunakan indikator seperti PBV atau Price Book Value, PER atau Price Earning Ratio atau ukuran perusahaan, lalu dibandingkan dalam satu industri yang sama. Tentunya dengan cara ini itu kita bisa tahu nih saham mana yang undervalued atau overvalued, dan juga bisa membantu kita dalam menyusun portofolio itu berdasarkan peringkat saham. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan dividen atau arus kas. Di sini kita itu menggunakan model pertumbuhan yang konstan dengan asumsi bahwa perusahaan itu sudah berada di tahap stabil atau maturity, sehingga pertumbuhan laba dan dividennya itu dianggap konstan setiap tahunnya. Sebagai contoh, misalkan ada saham dengan harga Rp3.125. Nah, lalu diperkirakan mereka akan membayar dividen itu sebesar Rp250 pada tahun depan. Dan juga diperkirakan pertumbuhan laba dan juga dividennya itu akan sebesar 12% setiap tahunnya. Nah, dari data ini kita bisa nih menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor. Untuk cara perhitungannya itu dijelaskan di slide selanjutnya. Untuk perhitungannya, itu yang pertama kita menentukan tingkat keuntungan atau R-nya dari harga pasar, yang dimana harga pasar saham itu digunakan sebagai pengganti nilai intrinsik untuk memperoleh taksiran R. Nah, rumus dari model pertumbuhan konstan itu sendiri yaitu adalah P0 sama dengan D1 dibagi R dikurangi G, yang dimana P0 itu adalah harga pasarnya tadi, D1 itu merupakan dividen, dan R itu adalah keuntungan, serta G itu merupakan pertumbuhan laba dan dividennya. Nah, kita tinggal memasukkan saja nilai-nilai yang sudah diketahui tadi ke dalam soal, sehingga dari data yang kita punya tadi itu didapatkanlah nilai R atau tingkat keuntungannya sebesar 0,2 atau 20%. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa menghitung
beta saham menggunakan CAPM atau model indeks tunggal. Dan di contoh ini diperoleh betanya itu sebesar 1,10. Beta ini menunjukkan tingkat risiko saham dibandingkan dengan pasar. Karena ini itu merupakan analisis cross-sectional yang dimana membandingkan saham yang satu dengan saham yang lainnya namun di waktu yang sama. Nah, ada pula sebagai pembandingnya itu ada saham kedua yang dimana data-datanya itu atau nilai-nilainya itu bisa kita lihat di slide PPT-nya, yang dimana harga pasarnya itu untuk saham yang kedua itu senilai Rp2.000, untuk dividennya itu Rp150, dan pertumbuhan laba dan dividennya itu 0,10. Nah, dengan cara perhitungan yang sama, itu kita dapatkan tingkat returnnya sebesar 17,5%. Dan juga taksiran betanya itu untuk saham yang kedua diperoleh sebesar 0,80. Nah, dari sini kita bisa mulai nih melakukan analisis cross-sectionalnya, yaitu membandingkan saham pertama dengan kedua untuk melihat mana yang lebih menarik dari sisi return dan juga risiko. Setelah kita punya data dari return dan betanya tadi, kita lakukan regresi, yang dimana dengan R atau return itu sebagai variabel tergantung dan beta itu sebagai variabel bebas. Nah, dari regresi tersebut kita peroleh persamaan ER itu sama dengan 0,05 ditambah 0,15 kali beta, yang dimana artinya return saham itu dipengaruhi oleh beta. Semakin tinggi beta, maka semakin tinggi juga return yang diharapkan. Nah, sebagai contoh nih, untuk saham yang pertama, itu nilai betanya itu sebesar 1,1. Maka diperolehlah perkiraan return yang diharapkan itu sebesar 21,5%. Namun, apabila dibandingkan dengan analisis model pertumbuhan konstan, itu returnnya hanya diperoleh sebesar 20%. Nah, jadi dengan demikian, maka returnnya itu masih di bawah taksiran. Sehingga saham pertama ini itu masih dinilai kurang mencukupi untuk menutup risiko yang ditanggung, atau artinya saham ini itu masih overvalued atau kurang menarik. Jadi sebaiknya saham yang pertama ini itu dijual. Nah, sedangkan untuk saham yang kedua dengan nilai beta sebesar 0,8 itu diperoleh taksiran returnnya sebesar 17%. Sedangkan dari hasil sebelumnya itu diperoleh 17,5%. Yang dimana artinya saham ini itu undervalued, jadi layak dibeli karena ada potensi keuntungan. Selanjutnya kita pakai pendekatan PER atau Price to Earning Ratio untuk melihat apakah saham itu mahal atau murah dibandingkan dengan saham yang lain. Rumusnya sederhana, di mana PER itu sama dengan harga saham dibagi dengan EPS atau Earning per Share atau laba per saham. Nah, semakin rendah tingkat PER dari suatu saham itu saham itu bisa berpotensi undervalued. Sedangkan saham dengan PER yang lebih tinggi itu berpotensi overvalued atau saham growth, atau dianya itu mempunyai prospek yang tinggi. Nah, faktor yang mempengaruhi PER itu salah satunya adalah pertumbuhan laba. Semakin tinggi pertumbuhan laba, itu biasanya PER juga semakin tinggi. Di sini ada model sederhana untuk memperkirakan PER berdasarkan pertumbuhan laba, yang dimana berdasarkan persamaan regresi yang telah dikembangkan oleh Elton and Gruber. Maka diperolehlah persamaannya itu PER sama dengan 4 ditambah 2,3 dikali dengan pertumbuhan laba. Sebagai contoh, apabila
pertumbuhan laba suatu perusahaan itu sebesar 10, maka estimasi PER-nya itu senilai 27. Yang artinya kalau PER saham tersebut di bawah 27, artinya saham itu murah sehingga dia layak dibeli. Tapi kalau PER-nya di atas 27, artinya sahamnya itu mahal dan juga dia berpotensi untuk dilakukannya short selling atau dijual. Selanjutnya, karena PER itu dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor, maka itu bisa digunakan model lain atau teknik regresi berganda. Model yang dikembangkan oleh Whitbeck, Kaiser, yang menggunakan 3 variabel, yaitu pertama, tingkat pertumbuhan laba, yang kedua, dividen payout rate atau proporsi laba yang dibagikan sebagai dividen, dan variabel yang ketiga yaitu adalah deviasi standar tingkat pertumbuhan. Nah, variabel 1 dan 2 ini tuh diharapkan berhubungan positif terhadap PER. Artinya, semakin tinggi variabel-variabel tersebut, maka semakin tinggi juga PER. Sedangkan variabel ketiga itu berhubungan negatif. Artinya, semakin tinggi ketidakpastian pertumbuhan, maka semakin rendah juga PER-nya. Didapatlah persamaan PER sama dengan 8,2 ditambah 1,5 dikali tingkat pertumbuhan laba ditambah 0,067 dikalikan dengan dividen payout rate dikurangi dengan 0,2 dikalikan dengan deviasi standar tingkat pertumbuhan. Nah, contohnya ada nih pertumbuhan laba sebesar 12%. Terus dividen payout-nya itu 50% dan deviasi standar tingkat pertumbuhan labanya itu sebesar 5. Maka kita substitusikan saja data-data tersebut ke persamaan yang sudah ada tadi. Maka didapatlah PER yang wajarnya itu adalah senilai 28,55. Nah, saham dengan PER di bawah nilai 28,55 ini itu merupakan kandidat untuk dibeli. Namun sebaliknya, jika di atas 28,55 merupakan kandidat yang short selling atau dijual. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Nah, demikianlah pemaparan dari setiap materi yang telah dijelaskan secara bergantian oleh anggota kelompok kami. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Nah, penentuan harga saham didasarkan pada estimasi arus kas yang akan diterima oleh pemegang saham, yang terdiri dari dividen dan hasil penjualan kembali saham. Karena arus kas di masa depan sulit diprediksi secara akurat, maka selalu terdapat risiko kesalahan dalam analisis. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, digunakan berbagai model penyederhanaan, baik yang berbasis arus kas maupun menggunakan pendekatan Price Earning Ratio atau PER. Analisis saham dapat dilakukan secara individual maupun secara cross-section dengan tujuan menilai kewajaran harga saham dibandingkan dengan saham lainnya. Model penilaian saham pada dasarnya menggabungkan estimasi, arus kas, dan risiko, sehingga investor dapat menentukan apakah saham layak dibeli atau dijual berdasarkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Dengan memahami materi ini, diharapkan kita dapat mengetahui dan menerapkan konsep tersebut dengan lebih baik sesuai dengan pembahasan yang telah dipelajari. Demikian, selesailah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun isi pembahasan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.